Frater, suster, bapak, ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa Pekan ke-27 yang juga merupakan perayaan Ekaristi pemeliharaan keutuhan ciptaan tahun liturgi C dengan tema "Sekaranglah saatnya kita mengikuti kata-kata dengan perbuatan, menghayati panggilan kita untuk menjadi pelindung karya Allah." Hal ini sangat penting bagi kehidupan yang berbudi luhur, bukan sekadar aspek opsional atau sekunder dari pengalaman Kristiani. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Stefanus Sigit Pranoto, SC. Kur dari lingkungan Santa Angela, tata laksana dari lingkungan Santo Fransiskus Xaverius. Mari kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini, dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka, "Umat dimohon berdiri." Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Para romo, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kehadiran Romo Yuswito yang bergabung dengan kita dalam perayaan Ekaristi. Selamat datang Romo Yuswito. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama merayakan Ekaristi dengan intensi khusus pada Minggu Biasa yang ke-27 ini, yakni misa untuk memelihara keutuhan ciptaan. Kita diajak untuk bersyukur atas dunia yang indah ini, atas udara, tanah, laut, hutan, dan segala makhluk yang semuanya adalah anugerah Allah bagi kita. Namun kita juga sadar bahwa ciptaan ini seringkali dirusak oleh keserakahan manusia. Alam diperlakukan sebagai barang dagangan, bukan lagi sebagai rumah bersama. Maka Bapak Suci Paus Leo ke-14 mengingatkan
bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi benih-benih perdamaian dan pengharapan. Dengan cara merawat ciptaan, menolak tirani mamon, dan memilih untuk setia kepada Allah. Oleh karena itu, dalam misa ini kita mohon rahmat agar hati kita semakin teguh, berani dan penuh kasih dalam menjaga iman, sekaligus menjaga bumi ini sebagai rumah kita bersama. Maka mari kita satukan intensi itu dengan memohon supaya Allah sungguh-sungguh senantiasa menjaga, memelihara keutuhan ciptaannya, dan kita diikut sertakannya di dalam upaya bersama itu. Selain itu kita juga berdoa bersama keluarga besar Indrajaya yang mendoakan arwah Maria Immaculata Lani Indrajaya yang 1 tahun lalu dipanggil Tuhan, semoga telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Kita bawa doa-doa rasa syukur kita secara pribadi dalam Ekaristi pada pagi hari ini. Dan mari sekarang kita siapkan hati kita dengan mengakui dan menyesali di hadapan Tuhan seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami
Marilah berdoa. Bapa di dalam Kristus yang sulung dari semua ciptaan, Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Kami mohon semoga dengan mendengarkan nafas hidup dari Roh-Mu, kami boleh memelihara karya tangan-Mu dalam cinta kasih. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Mereka yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Walaupun berhadapan dengan karya-karyanya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya, yang mereka anggap sebagai Allah penguasa jagat raya ialah api atau angin ataupun badai, gugusan bintang-bintang atau air yang bergelora, ataupun penerang-penerang yang ada di langit. Jika dengan menikmati keindahannya, mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa kesemuaannya itu. Sebab Bapa dari keindahan itulah yang menciptakannya. Jika mereka sampai terpesona oleh kuasa dan daya, maka seharusnya mereka menjadi insaf karenanya. Betapa lebih kuasanya pembentuk semuanya itu. Sebab orang dapat mengenal Pencipta dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Namun demikian dalam hal ini, mereka hanya sedikit sajalah salahnya. Sebab mungkin mereka hanya tersesat, tetapi mereka mencari Allah dan berusaha menemukannya. Karena sibuk mengamat-amati karya-karya Allah dan menyelidikinya, mereka hanya terpukau oleh apa yang mereka lihat. Sebab memang indahnya semua yang kelihatan itu. Tetapi bagaimanapun mereka tidak dapat dimaafkan. Sebab jika mereka mampu mengetahui sebanyak itu, sehingga mampu menyelidiki jagat raya, mengapa mereka tidak terlebih dahulu menemukan penguasa semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu
memaksakannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Langit menceritakan kemuliaan Allah, meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara. Di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, aku memperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Tuhan. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman serta kasih dalam Kristus Yesus. Berkat Roh Kudus yang diam di dalam kita, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah mendekat. Haleluya, haleluya. Tuhan bersama kamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan,
Jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula tentang tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Karena itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendak-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat pagi. Sebelum memulai permenungan hari ini saya ingin bertanya, dari antara Anda semua yang hadir di sini, siapa yang punya lebih dari satu handphone? Boleh angkat tangan. Wih, satu semua ini kayaknya. Tidak ada yang punya lebih dari satu ya. Apakah ada yang mungkin malu-malu merasa bahwa wah ini saya terlalu apa begitu. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, apakah ada? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada yang kalau Anda yang punya dua handphone, ada yang membedakan handphone satu itu untuk urusan pekerjaan, pokoknya semua pekerjaan di handphone yang ini. Kemudian untuk urusan keluarga, handphone yang satu lagi. Ada yang begitu? Mungkin ada, malu-malu, takut diketahui. Tenang, saya tidak sedang mencari orang-orang untuk membayar pajak.
secara lebih, takut diketahui pihak pajak. Tapi Bapak Ibu, ada orang yang membuat seperti itu, membedakan mana yang untuk urusan pekerjaan, mana yang untuk urusan keluarga. Maka mari kita membayangkan, kalau seandainya kedua handphone itu tiba-tiba dua-duanya berdering secara bersamaan, kira-kira mana yang mau dijawab duluan? Kalau yang dijawab duluan itu telepon dari keluarga, takutnya nanti ada sesuatu yang penting terkait dengan handphone yang telepon dari urusan pekerjaan. Tetapi kalau yang diangkat yang urusan pekerjaan terlebih dahulu, takut kalau entah suami atau istri atau anaknya nanti ngambek tidak diangkat-angkat. Sesuatu yang mungkin membingungkan, sesuatu yang mungkin membuat kita juga tidak mudah untuk menentukan ketika kita membeda-bedakan seperti ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya hanya ingin mengajak Anda semua untuk membayangkan bagaimana hati kita ketika kita juga dihadapkan pada dua hal yang sama-sama penting. Bagaimana ketika kita mengarahkan diri kita pada dua hal yang mungkin bagi kita juga memiliki sesuatu yang menjadi fokus perhatian. Nah, dalam konteks itulah Yesus hari ini berkata kepada kita, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saya ingin mengajak membayangkan dari apa yang Yesus sampaikan hari ini, bagaimana ketika hati kita itu diarahkan pada dua hal yang berbeda secara bersamaan. Sama seperti dua telepon yang berdering bersamaan itu, hati kita pun juga tidak bisa sepenuhnya untuk Allah kalau separuhnya lagi dikuasai oleh harta benda, oleh ambisi atau rasa cemas. Bukan berarti kita dilarang untuk memiliki aneka kekayaan, bukan berarti kita dilarang untuk mengejar kekayaan di dalam hidup, tetapi ada sesuatu yang lain yang memang mesti kita prioritaskan terlebih dahulu. Dan tentu saja apa yang disampaikan oleh Yesus ini tadi, ketika hati kita secara bersamaan sepenuhnya untuk Allah dan sepenuhnya untuk harta, dikuasai oleh harta, kita tidak bisa sepenuhnya memberikan prioritas itu. Inilah yang disebut sebagai hati yang mendua. Ada yang hatinya mendua atau mendua hatinya. Orang Batak bilang mardua holong, hati yang mendua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pasti tidak enak kalau kita diduakan. Pasti menyakitkan kalau hati kita atau orang yang kita percayai, orang yang kita kasihi menduakan hati untuk kita dan juga untuk orang lain. Semoga umat di San Frades ini tidak ada yang mengalami itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat bagaimana sikap hati yang mendua ini juga berpengaruh dalam hidup kita. Hati yang mendua ini bukan hanya membuat kita gelisah atau bahkan hancur, tetapi juga bisa merusak alam sekitar kita. Kita hari ini bersama-sama merayakan misa untuk memelihara keutuhan ciptaan. Dan muasalnya adalah hati yang mendua itu tadi. Mengapa demikian? Karena di satu sisi kita mengaku beriman kepada Allah Sang Pencipta, tetapi di sisi lain kita tega merusak ciptaan demi keuntungan sesaat. Kita memuji indahnya hutan, kita memuji indahnya alam sekitar kita. Tetapi di sisi lain pada saat yang sama kita membiarkan penebangan liar.
kita membiarkan berbagai macam aneka perusakan alam sekitar. Kita pada satu saat tertentu bersyukur atas air yang bersih, tetapi tanpa sadar kita juga seringkali ikut mencemarinya. Kita seringkali berdoa untuk kedamaian, tetapi pada saat yang sama kita juga mendukung sistem yang merusak dan menindas. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, wajah nyata dari hati yang mendua. Maka mari kita belajar dari bacaan-bacaan hari ini yang secara khusus disampaikan bagi kita, bagaimana kita mau ikut serta mengasihi Allah, tetapi juga sekaligus kita mau ikut serta memelihara ciptaannya, memelihara keutuhan ciptaannya. Dari kitab kebijaksanaan kita diingatkan bahwa alam ini bukanlah berhala, bukanlah sesuatu yang pantas kita puja-puja, tetapi alam ciptaan ini adalah jalan menuju Allah. Artinya kita diajak bagaimana kita mau menghargai alam ciptaan ini sebagai sarana juga kita untuk memuji kebesaran Allah, memuji kebesaran Sang Ilahi. Dan disitulah kita mau memberikan prioritas di dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam bacaan kedua, Rasul Paulus kepada Timotius meneguhkan kita bahwa kita diberi roh bukan untuk takut, melainkan untuk berani menjaga iman dengan kasih. Artinya kita perlu berani untuk menolak mamon, menolak keinginan-keinginan yang bisa saja mengarahkan kita pada hal-hal yang justru merusak, dan kita diberikan keberanian untuk menjaga ciptaan dan menyalakan kembali api iman yang kita terima. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Bapak Suci Paus Leo ke-14 dalam pesannya pada hari ini untuk perayaan ini memberikan peneguhan kepada kita bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi benih-benih perdamaian dan pengharapan. Benih itu kecil, bisa berupa keputusan-keputusan sederhana yang bisa kita buat. Misalnya, kita mulai memilah-milah sampah, mengurangi botol-botol minuman, menanam pohon, berbagi rezeki, menjaga keluarga. Kita bersyukur bahwa pada pengurusan Dewan Paroki pada periode ini kita memulai kembali ada seksi lingkungan hidup yang diharapkan juga mau semakin menumbuhkan juga kesadaran kita. Kita mau ikut serta dalam upaya memelihara keutuhan ciptaan. Maka mari kita juga dukung apa yang akan menjadi programnya. Kita juga dukung untuk upaya-upaya baik kita terlibat dalam keutuhan ekologi kita. Maka dari itu inilah hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Meskipun kecil tetapi bila dirawat bisa tumbuh besar dan bisa meneduhkan banyak orang. Oleh karena itu mari kita bertanya diri pada kesempatan hari ini. Hati kita mau tetap mendua atau membulatkan hati kita kepada Allah. Sebab hanya hati yang mau memilih dan memprioritaskan Allah lah yang akan dipenuhi dengan damai. Dan hanya hati yang bulat untuk Allah lah yang sanggup menjaga bumi ini, rumah kita bersama. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan hati yang mendua. Hati yang mendua hanya melahirkan berbagai macam kegelisahan, tetapi hati yang memilih Allah akan dipenuhi dengan damai dan pengharapan.
Maka mari kita berani untuk menentukan pilihan, memilih Allah terlebih dahulu, karena hanya Dia yang akan setia menjawab kebutuhan-kebutuhan kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa membimbing dan menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, Pencipta alam semesta ini. Ia telah menumbuhkan hidup penuh harapan, maka dengan penuh iman, marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya. Bagi Gereja Kristus, semoga gereja, umat Allah dimanapun mereka berada, semakin berkembang menjadi keluarga besar yang menghayati cinta kasih dan hormat seorang terhadap yang lain, memiliki kepedulian terhadap upaya untuk merawat keutuhan ciptaan dalam bingkai pastoral ekologis yang berkesinambungan dan terus mengembangkan kasih persaudaraan sejati yang dijiwai oleh kebijaksanaan Roh Kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, semoga mereka terbuka akan pendampingan Tuhan yang menuntun mereka dalam merencanakan dan melaksanakan tugas kenegaraan, serta mampu membuat kebijakan yang secara khusus mendukung upaya untuk memelihara keutuhan ciptaan secara berkelanjutan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat Allah, semoga Allah membimbing mereka menuju pertobatan ekologis dan perubahan sikap dan pandangan terhadap upaya merawat kelestarian alam ciptaan Tuhan demi keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di tempat ini, semoga Allah memampukan kita dimanapun berada untuk senantiasa menanamkan sikap cinta terhadap seluruh alam ciptaan, karena kita sadar bahwa kerusakan alam lingkungan turut membawa dampak buruk terhadap kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia, semoga Allah membimbing seluruh warga bangsa ini agar mereka semua terdorong untuk selalu menciptakan damai, mengedepankan pikiran jernih, dan menjauhkan diri dari kekerasan dalam mencari setiap solusi yang diperlukan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Mari kita hening sejenak, kita doakan intensi-intensi kita secara pribadi di dalam perayaan ini. Khususnya bagi keluarga besar Indrajaya yang berdoa untuk arwah Maria Immaculata Lani Indrajaya yang 1 tahun lalu dipanggil Tuhan. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosanya dan memperkenankan ia memasuki kediaman abadi di surga dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ditinggalkan, bagi keluarga besar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau ada di tengah-tengah kami dan senantiasa melaksanakan mukjizat kebaikan dan cinta kasih. Dengarkanlah doa-doa kami dan bebaskanlah kami dari segala ketakutan, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah Bapa hasil bumi dan tangan kami ini, sempurnakanlah karya ciptaanmu di dalamnya, agar diubah oleh Roh Kudus menjadi makanan dan minuman hidup abadi bagi kami semua, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaraan putramu terkasih, Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau membaruinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, semua yang tertebus memujimu, dan segala orang kudusmu sehati meluhurkan Dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasyurkan Dikau dengan pujian yang indah tanpa henti, seraya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena
balik dan kebangkitanmu. Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup Agung kami, Yohanes, serta Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya sanak keluarga kami yang sudah mendahului kami menghadap-Mu, juga yang secara khusus kami doakan pada kesempatan ini, Maria Immaculata Lani Indrajaya, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Dan saya tidak pantas, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Dampingi aku selalu di setiap langkahku, hanya Engkaulah ada jalanku, tetap di hatiku sekarang selalu. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Dampingi aku Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, datanglah dampingi aku Tuhan. Saudara-saudari, kita berdoa, mohon doa-doa Bunda Maria untuk keutuhan alam ciptaan. Semoga kita juga senantiasa didampingi untuk semakin mencintai alam ciptaan kita, juga rumah kita bersama di bumi tercinta ini. Kita doakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Bapa, semoga sakramen kesatuan yang telah kami terima menambah persekutuan dengan Engkau dan dengan saudara-saudari kami, agar sambil menantikan langit dan bumi yang baru, kami belajar hidup selaras dengan semua ciptaan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Pertama, berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Louis Michael Bong, putra dari Kennedy dan Lucia Liliana, dengan Katarina Karina Gita Wibawa, putri dari Edi Setia Wibawa dan Gus Miati. Keduanya merupakan warga lingkungan Agnes, Paroki San Frades. Rencana perkawinan tanggal 25 Oktober di Gereja Katedral Santa Maria, Palembang.
akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pasangan Felix Alvin Fantoni, putra dari Paulus Hendra Fantoni dan Laurencia Maria Feliana Lim, warga lingkungan Benediktus, dengan Elizabeth Isabella Tasya, putri dari Yohanes Roni dan Maria Clara Yanti, dari lingkungan Maria Magdalena, Paroki Trinitas Cengkareng. Rencana perkawinan tanggal 8 November di Gereja Katedral Roh Kudus, Denpasar. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melaporkan kepada pastor paroki. Kedua, penerimaan dana misa untuk kebutuhan gereja. Demikianlah pengumuman yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada tambahan terkait dengan pengumuman. Bapak Ibu, untuk hari Rabu kita akan ada misa harian dilaksanakan pada sore hari. Maka mulai bulan ini setiap hari Rabu kita akan mengadakan misa harian pada jam 18. Untuk Rabu pagi tidak ada misa harian, tetapi dipindahkan ke sore hari. Dan pada bulan Oktober ini, perayaan Ekaristi hari Rabu akan diadakan di Taman Doa kita. Itu tambahannya. Terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Juga bagi para petugas liturgi yang telah bertugas, misdinar, prodiakon, lektor, pemazmur, juga tata laksana dari Franciscus Xaverius, kemudian kor, dirijen dari lingkungan Santa Angela, juga organis J. Yuli. Terima kasih juga tim multimedia yang telah memperlancar perayaan ini, juga bagi petugas dekorasi yang mempercantik keindahan gereja kita pada hari ini. Juga terima kasih Romo Yus sudah ikut bergabung dengan kita semua. Silakan kalau ada yang mau kangen-kangenan dengan Romo Yus setelah ini dipersilahkan. Demikian Romo. Mari sekarang kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.